Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi persamaan diferensial dengan pembahasan metode Bernoulli dan metode Lagrange. Materi ini merupakan bagian dari perkuliahan yang diajarkan oleh Bapak Andri Fitrian, MPD. Sebelum masuk materi, perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Arini Putriani dan teman saya Anfida Kurnia dengan NPM 2024-425-00001. Pertama, mari kita pahami apa sih persamaan diferensial itu. Nah, secara definisi, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan suatu fungsi. Dalam konteks materi ini, kita akan mempelajari dua metode utama penyelesaian untuk persamaan diferensial linear, yaitu metode Bernoulli dan metode Lagrange. Nah, tujuan kita hari ini itu sederhana. Kita hanya untuk memahami konsep, langkah, dan penggunaan dalam penyelesaian soal. Slide selanjutnya itu bentuk umum persamaan diferensial linear adalah itu Y aksen ditambah P dari X dikali Y sama dengan Q dari X. Keterangannya, pertama, Y aksen adalah turunan pertama Y terhadap X. Yang kedua, P dari X dan Q dari X adalah fungsi dari X. Ketiga, persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan metode Bernoulli dan metode Lagrange, tergantung bentuk persamaannya. Nah, lanjut slide ini, konsep metode Bernoulli. Pada metode Bernoulli, kita misalkan Y sama dengan U dikali V. Nah, turunannya menjadi Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Setelah disubstitusikan ke persamaan diferensial, akan diperoleh dua persamaan terpisah. Yaitu pertama, U aksen ditambah PU sama dengan 0. Ini itu untuk menentukan nilai U-nya. Dan yang kedua itu U dikali V aksen sama dengan Q untuk menentukan nilai V. Solusi akhirnya diperoleh dari Y sama dengan U dikali V. Inti dari metode Bernoulli adalah, pertama, itu untuk memecahkan fungsi menjadi dua bagian, yaitu U dan V. Yang kedua, itu untuk menyelesaikan persamaan homogen untuk U. Ketiga, menyelesaikan persamaan sisanya untuk V. Dan terakhir, itu untuk mengalihkan U dan V untuk mendapatkan solusi akhir. Nah, lanjut. Ini contoh soal dari Bernoulli. Carilah solusi dari persamaan. Diketahui persamaannya itu, Y aksen ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan U dari persamaan homogen. U aksen ditambah 3U sama dengan 0. Sehingga diperoleh U sama dengan E pangkat minus 3X. Langkah kedua, kita tentukan V dari persamaan, yaitu U dikali V aksen sama dengan 6, yang menghasilkan V sama dengan 2E pangkat 3X. Langkah terakhir, solusi umumnya adalah Y sama dengan U dikali V, sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Nah, kesimpulan metode Bernoulli, jika persamaan bersifat homogen, maka Q dari X sama dengan 0, sehingga solusi langsung diperoleh dari U. Jika Q dari X tidak sama dengan 0, maka nilai V harus dihitung. Metode Bernoulli sangat cocok digunakan untuk persamaan diferensial yang dapat dipisahkan menjadi dua fungsi. Metode Lagrange. Pada metode Lagrange, kita mulai dari persamaan umum, yaitu Y aksen ditambah PX dikali Y sama dengan Q kali X. Kemudian kita membuat asumsi bahwa Y sama dengan C kali X. Artinya, konstanta kita bisa ubah menjadi fungsi agar bisa diturunkan. Lalu kita kalikan kedua sisinya dengan in, sehingga diperoleh in Y sama dengan in C. Ini dilakukan supaya proses diferensiasi lebih mudah. Selanjutnya, kita diferensiasikan untuk menemukan bentuk C kali X. Jika C kali X sudah diperoleh, kita substitusikan kembali ke bentuk Y sama dengan CE pangkat integral P kali X dx. Itulah bentuk umum solusi metode Lagrange.
Lagrange. Yang pertama, tidak memecah fungsi menjadi U dan V. Pada metode Lagrange, kita tidak boleh memecah fungsi menjadi dua bagian, yaitu U dan V, seperti pada beberapa metode lainnya. Jadi, seluruh fungsi tetap diperlakukan sebagai satu kesatuan. Yang kedua, menggunakan konstanta variabel C kali X. Metode ini menggunakan konstanta yang dianggap sebagai fungsi, yaitu C kali X. Jadi, konstanta bukan lagi angka tetap, tetapi berubah menjadi fungsi agar bisa diturunkan. Itu sebabnya kita disebut sebagai konstanta variabel. Yang ketiga, mengubah persamaan menjadi bentuk diferensial untuk mencari konstanta. Langkah selanjutnya adalah mengubah persamaan awal menjadi bentuk diferensial. Tujuannya adalah untuk menemukan bentuk dari C kali X melalui proses diferensiasi atau penurunan. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui bagaimana fungsi konstanta tersebut berubah terhadap X. Yang keempat, hasil akhir berupa Y sama dengan Cx kali Vx kali Fx. Setelah Cx ditemukan, kita substitusi ke bentuk umumnya sehingga solusi akhirnya selalu berbentuk Y sama dengan C kali X kali F kali X. Jadi hasil metode Lagrange akan menghasilkan bentuk umum seperti ini. Oke, selanjutnya ada contoh soal Lagrange. Tentukan solusi dari Y aksen min 2Y sama dengan 4. Pertama itu kita mulai dengan menganggap solusinya berbentuk Y sama dengan CE pangkat 2X. Ini mengikuti bentuk umum dari metode Lagrange, di mana C adalah fungsi yang akan kita cari nanti. Selanjutnya kita turunkan Y. Hasil turunannya adalah 2CE pangkat 2X ditambah C aksen E pangkat 2X. Kemudian kita substitusi nilai Y dan Y aksen ke dalam persamaan awal. 2C pangkat 2X akan saling menghilangkan karena dikurangi 2Y, sehingga tersisa C aksen E pangkat 2X sama dengan 4. Selanjutnya kita pindahkan E pangkat 2X ke ruas kanan, sehingga C aksen sama dengan 4, E pangkat min 2X. Setelah itu kita integralkan dan diperoleh C sama dengan min 2, E pangkat min 2X. Terakhir, kita substitusikan kembali nilai C ke bentuk solusi awal. Hasilnya adalah Y sama dengan min 2 kali E pangkat min 2X kali E pangkat 2X. Karena E pangkat min 2X dan E pangkat 2X saling menghilangkan, hasil akhirnya adalah Y sama dengan minus 2. Tips memilih metode. Pada bagian ini terdapat beberapa tips untuk memilih apakah kita bisa menggunakan metode Bernoulli atau metode Lagrange. Yang pertama, jika struktur persamaannya mudah dipisah, biasanya lebih cocok menggunakan metode Bernoulli. Metode ini efektif kalau persamaan bisa kita ubah menjadi bentuk yang mudah dipisahkan. Yang kedua, jika kita ingin menyelesaikan yang cepat dan langsung, kita dapat menggunakan metode Lagrange. Lagrange memang dirancang untuk menyelesaikan persamaan secara lebih ringkas tanpa perlu memisahkan variabel. Kemudian, apabila Qx sama dengan 0, maka kedua metode, baik Bernoulli maupun Lagrange, akan menghasilkan bentuk solusi yang sama. Jadi, dalam kondisi ini tidak ada perbedaan hasilnya. Oke, ada aplikasi dalam fisika. Yang pertama itu, metode Bernoulli dan Lagrange tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga sangat banyak diterapkan dalam fisika. Contohnya, pada sistem mekanika klasik, di mana persamaan gerak sering muncul dalam bentuk diferensial. Kedua, juga digunakan pada hukum pendinginan Newton, yaitu ketika kita menganalisis perubahan suhu suatu benda terhadap waktu. Dalam sistem osilasi teredam, seperti pegas yang diberi redaman, persamaan yang muncul juga dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua metode ini. Yang keempat, metode ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik RLC, yaitu rangkaian terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor.
Yang terakhir, keduanya digunakan dalam dinamika fluida dan perpindahan panas, karena proses tersebut selalu melibatkan perubahan besar terhadap waktu maupun ruang.